Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Pada perdagangan hari Jumat lalu, tanggal 12 November 2021, IHSG ditutup turun 40,288 poin atau melemah sebesar 0,6% ke level 6.651,054. Volume transaksinya sendiri sebesar 217 juta lot saham atau sekitar 11 triliun rupiah. Perlu diperhatikan di sini, value transaksi pada penurunan hari ini ternyata lebih besar dibandingkan value transaksi pada penaikan IHSG di perdagangan sebelumnya. Jadi kita mesti waspada karena ada kemungkinan IHSG akan melanjutkan koreksinya terlebih dahulu. Lalu saham-saham apa saja yang menjadi pemberat pelemahan IHSG? Berdasarkan value, ada Arto yang melemah 4,76% ke harga 15.500, ada TLKM yang melemah 1,36% ke harga 3.600, ada BBCA yang melemah 1,95% ke harga 7.525, dan beberapa lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan di balik pelemahan IHSG ternyata masih ada beberapa saham yang menguat. Di antaranya ada MDKA yang menguat 4,57% ke harga 3.430, ada BBKP yang menguat 4,46% ke harga 374, ada BNBA yang menguat 24,78% ke harga 2.870, dan ada CPRO yang menguat 2,94% ke harga 70. Dan beberapa lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Adapun saham buka ditutup stagnan pada perdagangan hari Jumat kemarin di harga 740. Kita masuk ke perdagangan asing. Pada perdagangan Jumat kemarin, berdasarkan data RTI, asing membukukan net sell sebesar 344,65 miliar, net buy 39,28 miliar di pasar reguler, tetapi net sell 383,93 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Di tengah pelemahan IHSG pada perdagangan Jumat lalu, saham-saham yang masih dibeli asing diantaranya ada MDKA sebesar 92 miliar, ada BANK sebesar 40 miliar, ada BBS sebesar 30 miliar, ada SII sebesar 25 miliar, ada BMRI sebesar 22 miliar, ada DMMX sebesar 18 miliar, ada Buka sebesar 17 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing diantaranya ada Friend Waran 2 di pasar nego sebesar 400 miliar, ada TLKM 85 miliar, Arto 77 miliar, SMMA di pasar nego sebesar 45 miliar, ITMG sebesar 35 miliar, Pegas sebesar 33 miliar, dan BBCA sebesar 20 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri ya guys. Oke, kita langsung masuk ke chart dari IHSG ya guys. Jadi pada perdagangan Jumat lalu terlihat di sini IHSG melemah. Pelemahannya terlihat cukup solid dengan didorong oleh volume yang cukup tinggi dibandingkan perdagangan pada hari sebelumnya. Asing yang terlihat membukukan net sell, RSI yang terlihat mulai mengarah ke bawah, dan MACD yang terlihat gagal melakukan golden cross dan mulai berbalik arah ke bawah. Jadi untuk perdagangan pada Senin besok, kemungkinan IHSG akan diperdagangkan mix to lower, menguji level supportnya di 6.600. Saham pertama yang akan kita analisis dari IDX Industri, sektor multi holding sektor, yaitu Astra International Tbk atau ASII. ASII ini termasuk ke dalam saham blue chip first liner yang market capnya saat ini 248 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, ASII sudah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya, di mana revenue-nya tumbuh 28,43% secara year on year, net income-nya naik 6,68% secara year on year. Sementara itu secara kuartalnya revenue-nya juga naik 7,74% dan net income-nya juga naik 20,44%.
kinerja perusahaan yang cukup baik dan kemungkinan kedepannya juga masih akan membaik seiring dengan diperpanjangnya PPNBM. Untuk detail perdagangannya sendiri, pada hari Jumat kemarin ASI ditutup melemah 25 poin atau melemah tipis 0,4% ke harga 6.150. Untuk transaksinya sendiri terlihat bahwa masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Sementara itu asing tercatat mulai mengakumulasi kembali saham ASII. Oke, kita lanjut ke pergerakan harga saham ASI. Mari kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya big distribusi, top 3-nya normal distribusi, top 5-nya netral, average-nya normal distribusi. Dari candlestick terlihat bahwa ASII melemah, namun pelemahan pada hari Jumat kemarin masih didorong oleh adanya pembelian, sehingga tutupan candlenya berada di harga 6.150. Penurunan pada hari Jumat kemarin bagusnya diikuti dengan penurunan tekanan jual dari saham ASI ini. Selain itu, bandar pun terlihat masih mendistribusi saham ini, namun jumlahnya kecil. Selanjutnya asing terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Lalu RSI yang terlihat mulai mengarah ke bawah, dan MACD yang terlihat masih menguat, terlihat dari histogramnya yang makin menipis. Lalu bagaimana trading plan untuk ASII? Saat ini ASI berada di level supportnya di 6.150. Area beli untuk ASII ada di sekitar 5.975 sampai 6.150 ini. Karena jika level 6.150 ini tertembus, maka level support selanjutnya ada di 5.975. Tapi apabila level 6.150 ini menjadi support kuat, maka ASI akan berbalik arah dan menguji level resisten terdekatnya di 6.275 hingga 6.350. Coba kita lihat potensi risk and reward ratio-nya. Dengan mengasumsikan entry price-nya di 6.150, level stop loss-nya di 5.975, dan target take profit terdekat di 6.550. Maka potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,29. Area pembelian berada di 5.975 sampai harganya saat ini 6.150. Cut loss apabila ASII ditutup di bawah level 5.975 dan target take profit terdekat di 6.550. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Techno, sektor online application and services, yaitu MCAS Integrasi Tbk atau MCAS. Sampai saat ini MCAS belum merilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Namun berita positifnya adalah MCAS masuk ke dalam MSCI Small Cap Index. MCAS termasuk ke dalam saham first liner dengan market cap-nya saat ini sekitar 11 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Untuk detail perdagangan pada hari Jumat kemarin, MCAS ditutup naik 1.500 poin atau menguat 13,04% ke harga 13.000. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi daripada harga rata-rata pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Sementara itu asing terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini.
Oke, kita masuk ke pergerakan MCAS. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3, top 5, dan secara rata-ratanya big akumulasi. Candlestick-nya terlihat cukup solid. Harga penutupannya sama dengan harga tertingginya. Kenaikan ini juga diikuti oleh kenaikan volume. Pergerakan bandar yang juga terlihat mengakumulasi. Lalu asing yang juga terlihat masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Untuk RSI sendiri terlihat mengarah ke atas dan telah membreakout resisten sebelumnya di Oktober lalu. Lalu untuk MACD sendiri terlihat telah terjadi golden cross dan masih terus mengarah ke atas. Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Pada perdagangan hari Senin besok kemungkinan MCAS ini masih akan menguji resisten terdekatnya di 13.150. Jadi area beli untuk investor atau trader di saham ini ada di sekitar 12.025 hingga 13.150. Coba kita lihat risk and reward ratio-nya. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harganya saat ini yaitu 13.300. Di 13.000 maksudnya. Target take profit di level all time high-nya sekitar di 15.000. Dan level stop loss-nya di 12.025. Maka potensi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2,05. Area beli di sekitar 12.025 hingga 13.000. Akan menarik jika saham ini berhasil membreakout resisten terdekatnya di 13.150 dan target take profit terdekat ada di 15.000. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Tekno juga sektor IT Service and Consulting, yaitu Digital Media Tambah Maksimal Tbk atau DMMX. DMMX ini termasuk ke dalam saham first liner, market cap-nya saat ini 20 triliun dan termasuk ke dalam saham syariah. Berdasarkan data RTI, DMMX telah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya di mana revenue-nya naik 105,93% secara year on year, net income-nya naik tinggi 811,93% secara year on year, revenue-nya juga naik 92,61% secara Q on Q, dan net income-nya juga naik secara Q on Q 4,58. Kinerja yang sangat baik dan positif. Dan sebagai tambahan informasi, seperti halnya MCAS, DMMX pun masuk ke dalam MSCI Small Cap Index. Sangat positif sekali sentimennya. Lalu untuk detail perdagangannya, pada hari Jumat kemarin DMMX ditutup naik 180 poin atau menguat 7,28% ke harga 2.650. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri, DMMX terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri, dengan asing yang terlihat mulai net buy di saham ini. Oke, kita masuk ke pergerakan harga saham DMMX. Pada perdagangan Jumat kemarin, kita coba lihat bandar detektornya. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3, top 5, dan average-nya diakumulasi dalam jumlah besar. Candlestick-nya terlihat solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan volumenya juga. Lalu bandar yang terlihat mulai mengakumulasi saham ini, dan juga asing yang terlihat masuk dalam jumlah besar ke dalam saham ini. Untuk RSI sendiri terlihat mengarah ke atas, dan MACD yang juga mengarah ke atas.
Lalu bagaimana trading plan untuk DMMX? Terlihat bahwa pergerakan harga saham DMMX ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan MCAS, sama-sama akan menguji level resisten terdekatnya. Namun di DMMX level resisten terdekatnya di 2650. Jadi trading plan kurang lebih sama, dengan mengasumsikan kita membelinya di 2650 atau di area sekitar 2520 sampai 2650, itu area belinya. Level stopnya di 2520. Target take profit ada di sekitar 3010 sampai 3060. Maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:3,15. Cut loss apabila ditutup di bawah 2520 di akhir perdagangan, dan akan lebih menarik ketika DMMX berhasil membreakout level resistennya di 2800 dan target take profitnya di 3060. Disclaimer on ya guys.